Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vivispace, we will detailing for accurate results. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mendetailkan upah pekerjaan pasangan bata. Beberapa pertanyaan yang sering muncul saat kita akan membangun: berapa lama pekerjaan ini akan selesai? Apakah tukang kerjanya bisa cepat? Berapa biaya yang harus disiapkan untuk bayar tenaga? Apakah harga tukang tidak kemahalan? Semua pertanyaan ini dapat kita kontrol jika kita tahu kapasitas produksi tenaga yang kita gunakan, atau kita dapat menargetkan kepada tenaga berapa banyak pekerjaan yang harus selesai dalam satu hari. Mahal murahnya biaya atau jasa yang disepakati dengan tenaga kerja ditentukan dengan waktu dan kualitas hasil pekerjaannya. Baiklah, kita akan simulasikan untuk upah pekerjaan pemasangan bata merah. Berbeda dengan menghitung analisa material pada video sebelumnya, di mana kita dapat menghitung jumlah material yang digunakan berdasarkan gambar yang kita simulasikan. Sedangkan untuk upah pekerja, kita belum mengetahui kapasitas produksi dari tenaga yang digunakan, karena kemampuan produksi setiap tenaga kerja berbeda-beda, sehingga kita belum bisa menghitung koefisien tenaga untuk 1 meter persegi pasangan bata merah. Untuk itu, kita akan menggunakan analisa SNI yang diterbitkan dalam lampiran Peraturan Menteri PU tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yang mana koefisien analisa SNI tersebut merupakan rangkuman dan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh tenaga profesional yang dijadikan standar nasional Indonesia. Analisa tersebut akan kita gunakan sebagai acuan awal untuk gambaran produktivitas tenaga kerja, yang akan kita uraikan untuk mendapatkan kapasitas produksi tenaga kerja dalam satu hari. Pada uraian tenaga kerja didapati beberapa jenis tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan, yaitu pekerja adalah tenaga yang belum mempunyai keahlian yang bertugas membantu tukang dalam melaksanakan pekerjaannya. Tukang adalah tenaga kerja terampil yang melaksanakan pekerjaan tersebut, di mana tukang adalah tenaga yang menentukan kapasitas produksi suatu pekerjaan. Kepala tukang dan mandor adalah tenaga yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Untuk pekerjaan skala kecil atau rumahan, biasanya kepala tukang dan mandor dipercayakan langsung kepada tukang yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Karena yang menentukan kapasitas produksi suatu pekerjaan adalah tukang, maka kita akan menguraikan terlebih dahulu nilai koefisien tukang. Pada analisa, didapati koefisien tukang adalah 0,2 OH, yaitu 0,2 orang dalam satu hari untuk menyelesaikan 1 meter persegi pasangan bata. Apabila kita rumuskan, sama dengan 0,2 OH sama dengan 1 meter persegi. Sehingga 1 OH sama dengan 1 meter persegi dibagi 0,2, yaitu 5 meter persegi. Di sini dapat kita simpulkan berdasarkan analisa SNI bahwa kapasitas produksi satu orang tukang adalah 5 meter persegi per hari. Sedangkan untuk pekerja dengan koefisien 0,6 OH, artinya untuk 1 meter persegi pasangan bata dibutuhkan 0,6 orang pekerja dalam satu hari, dengan produktivitas pekerja adalah 1 meter persegi dibagi 0,6 OH sama dengan 1,67 meter persegi per hari. Dan untuk mencapai produksi 5 meter persegi dalam satu hari dibutuhkan 3 orang pekerja. Sehingga disimpulkan terdapat 3 orang pekerja yang membantu 1 orang tukang untuk mendapatkan 5 meter persegi pasangan bata dalam satu hari. Mari kita simulasikan bagaimana yang dimaksud produktivitas tukang dalam satu hari. Di sini kita memiliki sebuah bangunan sederhana yang siap untuk dikerjakan pasangan bata merahnya. Sebagaimana yang sudah kita dapatkan untuk produktivitas tukang dalam satu hari adalah 5 meter persegi. Artinya, dalam satu hari tukang bekerja menyelesaikan 5 meter persegi pasangan bata merah. Tampak pada gambar yang kita simulasikan
Target minimal pasangan bata merah yang harus diselesaikan oleh satu orang tukang adalah lebar 4,85 meter dengan tinggi 1,03 meter, di mana luas dari yang dikerjakan ini adalah 5 meter persegi. Begitu juga pada bidang atau hari selanjutnya, target minimal yang harus diselesaikan adalah panjang 6,85 meter dan tinggi 0,73 meter. Dari simulasi tersebut, untuk menyelesaikan seluruh pasangan bata, dibutuhkan waktu 13 hari kerja yang dikerjakan oleh satu orang tukang. Selanjutnya, kita akan simulasikan biaya tenaga berdasarkan analisa SNI. Jika satu hari tukang, jasanya Rp150.000 dan pekerja Rp130.000, maka biaya yang dibutuhkan untuk tenaga dalam satu hari adalah Rp540.000. Dengan produktivitas 5 meter persegi per hari dan biaya yang dikeluarkan Rp540.000, maka biaya per meter persegi pasangan bata adalah Rp108.000. Apakah analisa ini dapat digunakan untuk kebutuhan kita? Belum tentu. Dapat kita lihat pada analisa SNI tersebut, komponen yang besar biayanya adalah pekerja. Dengan jumlah pekerja 3 orang, apakah benar dibutuhkan untuk pekerjaan kita? Harus diingat bahwa analisa SNI dibuat dengan mempertimbangkan berbagai kondisi kompleks, misalnya lokasi material yang jauh dari tempat kerja atau pekerjaan pada bangunan bertingkat sehingga membutuhkan pekerja lebih banyak untuk melansir material. Jika pada kondisi maksimal, satu orang pekerja dapat melayani 1-2 orang tukang, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk jasa tenaga kerja lebih sedikit. Sebaiknya teman-teman lebih jeli dalam menggunakan jasa tenaga, mengkualifikasikan tukang yang memang memiliki kemampuan untuk bekerja dan berapa orang pekerja yang dibutuhkan. Simulasi ini merupakan gambaran umum untuk memahami peran tukang dan pekerja yang sangat menentukan produktivitas dan biaya yang ditimbulkan. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, akan kita diskusikan pada kolom komentar. Selanjutnya, apalagi ya yang akan kita detailkan? Silahkan kasih saran dan masukannya pada kolom komentar ya. Terima kasih atas kunjungannya ke channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya.